Cuman ya mungkin ini salah satu cara yang ditempuh MK untuk menghalau kartel-kartel politik ini. Cuman kalau kita lihat 7,5% itu tuh 8 kursi PSI di Jakarta itu gitu. Iya. Jokowi akan mengeluarkan perpu agar Kaisang bisa nyalon gubernur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pro Politik. Masih bersama gue Dendi Herdianto dan rekan gue Haikal Saniarjuna. Haikal Sandiarjuna. Seperti biasa kita kembali untuk membahas isu-isu sosial politik terkini. Dan kali ini ada isu yang lagi hot, yaitu keputusan MK. MK kembali berulah nih, ya. Kalau kemarin kita lihat MK berulah untuk mengabulkan gugatan pemilihan pilpres kemarin, Iya. gitu. Melakukan demokratisasi. Demokratisasi. Tapi sekarang melakukan menyelamatkan demokrasi ya. Demokrasi di Iya, injury time di ya. injury time. Iya, dengan memberikan keputusan bahwa threshold udah bukan lagi 20% ya. Iya. Ya 20% tetapi 7,5%. 7,5%. Sejauhnya seperti itu. Nah, ini tentunya menjadi kabar baik buat anak-anak Abah. Betul sekali. Iya. Nah, kalau gimana ngelihat putusan MK ini? Pertama gue mengapresiasi ya keputusan MK yang mengabulkan judicial review gitu. Dengan syarat pencalonan pilkada cuma 7,5%. Yeah. Karena ini langkah MK menyelamatkan demokrasi. Karena esensi utama demokrasi adalah tersedianya banyak pilihan alternatif gitu. Dengan ada banyaknya calon di pilkada, jadi masyarakat punya banyak pilihan alternatif gitu. Gagasan kebijakan yang jadi beragam, opsi solusi terhadap masalah daerah jadi beragam juga gitu. Jadi thanks lah buat MK nih. Thanks buat MK. Iya gitu, sudah menyelamatkan demokrasi kita sehingga kita di pilkada punya banyak variasi opsi gitu yang tersedia. Walaupun sangat mengagetkan juga ya, gitu. Ada apa ini tiba-tiba berubah tengah jalan gitu. Sebenarnya nggak boleh tahu ngubah aturan pilkada saat tahapan pilkada itu sedang berlangsung, nggak boleh sebenarnya. Itu bisa mengkacaukan stabilitas politik ya kan. Iya. Sebenarnya nggak boleh. Cuman ya mungkin ini salah satu cara yang ditempuh MK untuk menghalau kartel-kartel politik ini kan. Kartel politik. Kartel gitu. Iya. Masa ada 3 provinsi besar yang katanya mau calon tunggal Den. Kosong Banten, Jakarta sama Jateng ya kan. Gitu. Banten, Jakarta, Jateng. Iya, mau calon tunggal kan, cuma nggak jadi. Calon tunggal yang mana calon tunggalnya adalah para kartel ini nih. Iya, Kim Plus ini. Kim Plus ya. Tapi gue ngelihat awalnya itu gue kira putusan MK ini adalah bentuk perlawanan Jokowi terhadap Kim Plus. Karena Jokowi kesel Kim Plus ini yang digawangi Prabowo nggak mau mengakomodir aspirasi Jokowi Kaisang maju di pilkada Jakarta. Gitu gue kira ini operasi Jokowi. Cuman pas gue lihat lagi ternyata putusan MK itu membatalkan gugatan batas usia minimal calon kepala daerah yang awalnya boleh 30 tahun saat pelantikan jadi saat penetapan, which is Kaisang nggak jadi maju ya kan. Sakit kepala juga Jokowi itu. Kalau gue dengar sih operasi MK ini dari PDIP. Dari PDIP karena PDIP kesel dia diekskludkan di beberapa pilkada ya, kayak Jakarta, Banten gitu ya, sehingga dia mungkin bermanuver lah nyari celah gimana cara bisa tetap eksis ikut pilkada. Ya oke. Berarti ini adalah upaya PDIP sejauh ini yang terlihat, asumsi kita ini upaya PDIP ya. Iya. Ya, untuk bisa ikut serta dalam kontestasi pilkada. Iya betul. Benar ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah lantas siapa yang akan dimajukan? Apakah rumor yang beredar kan Anies nih, ya kan, yang bakal dimajukan oleh Sang Banteng. Iya. Apakah itu akan terjadi menurut lo? Ya awalnya tuh gue kira Anies bakal diambil Jokowi gitu. Oh gitu. Jadi Jokowi itu mempersiapkan kalau di tengah jalan dia hubungannya sama Jokowi sama Prabowo rusak nih, dia punya kartu as namanya Anies gitu. Jadi Jokowi ngambil Anies gitu. Anies maju bersama Kaisang, PSI Golkar gue kira. Tapi ternyata Kaisang nggak bisa nyalon kan, umurnya nggak cukup gitu. Karena kalau Anies dukung PDIP juga susah gitu. Kayak PDIP agak masih berat gitu menerima Anies karena kan PDIP ini salah satu partai yang susah move on ya. Dia masih teringat lah fenomena Pilgub 2017 gitu. Cuman kalau kita lihat 7,5% itu tuh 8 kursi PSI di Jakarta itu gitu. Iya. Pas PSI banget kan ya. Kursinya 8 kursi kan? Iya. 8 kursi. DPR Jakarta ada 106. Itu pasti 7,5 itu. Pas banget Pas gitu. banget ya 7,5-nya ya. Gua nggak yakin sih PDIP
PDIP nerima Anies. Hmm. Gue yakinnya Anies akan bersama Jokowi. Lantas bagaimana dengan pernyataan Puan Maharani ya yang waktu itu ditanyakan oleh wartawan bertanya terkait dengan bagaimana potensi Anies ya, Iya. dukungan PDIP terhadap Anies. Dia ngomong kan di atas 50%. Apa itu gimmick doang atau gimana? Ya pokoknya selama SK belum keluar mah itu masih bohong-bohongan sih. Iya, kan kalau politisi itu yang penting dia masuk headline, Den. Iya, Politisi iya. itu masuk headline. Karena kan pemberitaan tuh mahal ya. Gitu. Iya, iya. Kemungkinan sih gua ngerasanya sih Anies akan diusung PSI sama Golkar. Wah, Golkar. Iya. Golkar kan Golkar udah Ridwan Kamil yang disodorin. Iya. Golkar yang mana Cuma ya? kan, Ada versi lain? cuma kan ketumnya ganti nih bentar lagi kan Bahlil. Wah, Bahlil ketum tunggal lagi ya, cek ketum tunggal Prediksi ya. gua ya, agak tahu juga nih bener apa enggak. Soalnya sekarang itu ya, kalau analisis teman-teman gua nih, sekarang itu ada istilahnya kingmaker race katanya. Nah, kingmaker. Jadi ada 3 kingmaker yang saling mencari pengaruh. Ada Jokowi, Prabowo, sama Megawati. Nah, kalau kita lihat dari putusan MK ini makin memperkuat teori kingmaker race 3 orang ini. Karena kelihatan dari putusan MK ini kepentingan ketiga orang ini nggak ada yang masuk nih. Pertama, kepentingan Jokowi nggak masuk karena Kaisang gagal nyalon. Yang kedua, kepentingan Kim plus Prabowo gagal, nggak terpenuhi, nggak terakomodir karena partai bisa mengusungkan calonnya sendiri. Nah, sementara sangat diuntungkan ini kepentingannya Megawati gitu. Megawati. PDIP bisa nyalon di semua daerah ini gitu, ngusung Edi Rahmayadi segala macem lah gitu. Gagal lah kita mengekskludkan PDIP. Gitu gue lihat. Oke. Jadi bisa-bisa nanti di tengah jalan nih 3 orang nih pisah jalan semua nih. Prabowo jalan sendiri, Jokowi jalan sendiri, Megawati jalan sendiri gitu. Yang untung si Fahri Hamzah kayaknya ya. Kenapa Fahri Hamzah aja? Gak ada bercanda. Nah, kemarin gue lihat foto dia lucu banget. Iya. Political jokes ya kan. Sampingan sama Habib Abu Bakar. Lucu banget ya. Iya, gue juga lihat tuh postingan itu. Kenapa Fahri Hamzah pakai kacamata udah jelek banget ya? Ya udahlah itu. Kayak bapak banget gitu. Personality dia sekarang. Intermezzo dikit ya. Oke. Nah, kalau memang Anies tidak diusung oleh PDIP ya, mohon maaf nih anak-anak Abah ya, harapannya jadi ya sedih lagi deh. Tapi Hendrar adalah nama yang kemudian diusulkan sama PDIP ya. Itu meskipun ada lagi jok-jok yang tiba-tiba Masinton lah dimunculin lah gitu. Animasi Anies Masinton. Ya, cuman gue masih penasaran ya. Maksud gue ketika memang PDIP nggak mau nyalin Anies, apakah itu nggak menjadi keputusan yang sangat berat? Karena PDIP udah pasti di take down kalau nggak mencalonkan Anies kan. Dia ngapain capek-capek misalkan nih upaya PDIP adalah untuk menurunkan keputusan MK yang batas threshold tadi. Kemudian akhirnya dia bisa masuk mengusungkan kadernya sendiri lah gitu kan. Nah, itu kan harapan netizen, warganet, khususnya orang DKI kan. Kan pengennya kan, ini PDIP ngusung Anies nih, ya kan, masih ada harapan lah Anies maju. Cuma ketika Anies nggak menjadi bagian untuk dimajukan oleh PDIP, dia mau mengusungkan kader sendiri udah pasti kena tackle kan, maksudnya nggak akan dipilih juga nanti sama warga DKI kan. PDIP kayaknya dukung Ahok menurut gua. Ngusung Ahok. Ahok tuh kelihatan banget pengen maju dia. Ahok. I see. Dan keputusan di PDIP itu kan sangat sentralistik di Megawati kan gitu. Tergantung isi hatinya Megawati aja dia gitu, dia enaknya yang mana gini gitu. Menurut gue sih PDIP gak bakal dukung Anies, dia bakal dukung Ahok. Ahok maju lagi ya. Anies nanti didukung sama PSI Golkar menurut gue. Itu tuh. Jadi nanti setiap kingmaker ini punya calonnya masing-masing. Berarti kalau Golkar akhirnya koalisi sama PSI mengusung Anies Kaisang, katakan tadi ya seperti itu skemanya. Ini yang RK Suswono yang RK itu dari Golkar gimana nasibnya? Ya di Golkar mah biasa gitu. Oh, pecahan itu udah biasa? Dua kaki gitu biasa. Kayak Yusuf Kala dulu kan. Kan Golkar dukung Wiranto tapi Yusuf Kala sama SBY gitu. Gitu. I see. Karena kan sekarang ini partai yang bisa ditelepon Jokowi kan kayak cuma Golkar sama PSI deh gitu. Yang bisa diatur Jokowi. Kalau PKB sama Nasdem kan mereka realistis aja gitu. Kedepannya presidennya Prabowo gitu, gue ikut Prabowo aja. PKS juga gitu. PKS kayak sekarang nih presidennya Prabowo nih gitu, bukan Jokowi lagi.
Ikut Prabowo aja. Iya, ikut Prabowo aja. Sih. Nah, Golkar sama PSI lagi nih yang apa namanya, tegak lurus. Tegak lurus Jokowi ya kan. Prediksi gua. Nah, sekarang buat teman-teman semua, kalau misalkan nih tiba-tiba Anies Kaisang yang maju pilkada ya Heeh. diusung PSI, kira-kira kalian bakal nyoblos atau enggak? Terus di kolom komen ya. Gue mau tahu nih kira-kira kalian bakal nyoblos atau enggak tuh. Itu. Iya. Yang menarik nanti kalau Anies maju siapa wakilnya nih? Nah, Anies Kaisang kan tadi. Kan Kaisang nggak bisa maju nih. Oh iya Syaratnya. benar. Kaisang nggak bisa maju ya. Heeh. Oke. Kalau PSI yang mengajukan Anies gitu Tapi ya. lu tau nggak nih yang paling serunya apa? Siapa? MK kan ngebolehin judicial review nih. Ah, Operasi PDIP. iya. Jokowi bisa bikin operasi juga, Gimana? ngeluarin perpu. Perpu. Wah, itu nimpal-nimpalin. Untuk ini, buat apa? Untuk usia. Heeh. Oh. Untuk ngatur ulang pilkada. Dulu kan SBY pernah ngeluarin perpu pilkada kan 2019 Oh, gitu. 2014. Yang mana tuh? 2014 yang waktu DPR ngesahin pilkada lewat parlemen. Hmm. Lu masih kelas 2 SMA tuh kita tuh. Hmm. Jadi pokoknya malam-malam gue nonton nih di TV One ya kan. Hmm. Ketok palu tuh DPR kan. Tengah malam Prabowo ngeluarin perpu. Prabowo SBY. SBY ngeluarin perpu gitu. Ada kemungkinan juga nih konstelasinya berubah lagi gitu kalau Jokowi ngeluarin perpu. Wow. Ya. Agak-agak ini ya, menarik ya. Apa? Agak menarik. Kontestasi ini Karena ya. Kaisang nggak bisa nyalon, nggak Iya. mungkin Jokowi Diam aja. diam aja. Iya. Pasti ada pergerakan ya. Iya, nih headline-nya Jokowi akan mengeluarkan perpu agar Kaisang bisa nyalon gubernur. Ah, ngeri sedap nih ya. Iya. Karena kita negara presidensial. Iya. Kekuatan paling utama itu di presiden. Presiden bisa bikin apa aja gitu. Karena dia punya fungsi selain dia lembaga legislatif, selain dia lembaga eksekutif, dia punya kekuasaan legislasi dan punya kekuasaan yudikatif juga. Iya. Tapi ngeri juga nih gini. Karena teman-teman gua nih yang agak inner circle-nya Anies ya. Hmm. Ada kemungkinan Anies Kaisang gitu. Dia pernah nanya gini, Anies tuh pernah nanya gitu. Kalau saya bersama Kaisang gimana? Oh gitu. Iya, udah pernah nanya. Pernah nanya? Iya. Hai. Anies Kaisang mampusan abah. mikir berkali-kali tuh ya. Mau dukung Anies tapi Kaisang. Pusing dah tuh di Pak Jokowi. Emang Jokowi parah banget sih emang. Astagfirullah. Iyalah ini politikan yang agak mengerikan menurut gua. Gua mau juga punya pertanyaan gini. Apakah dengan keputusan ini kemudian PKS yang sering dikatakan sebagai cinta sejatinya Anies ini kembali lagi CLBK atau dia tetap dengan RK? Wah, ini pertanyaan sulit nih. Karena pertama PKS itu sebenarnya nggak mungkin nggak dukung Anies. Nggak mungkin nggak dukung Anies, statement gua. Cuman sikap Anies kayak lu kan yang butuh gua tinggal santai aja gitu. Jadi kalau gue lihat orang-orang PKS itu nganggapnya kalau muamalah sama Anies susah gitu. Susah nih muamalah sama brother ini ya kan. Kenapa gitu. Jadi kayak PKS agak susah gitu. Walaupun kayak masih mungkin tuh kan pasangan Anies Sohibul Iman ya kan. Iya, masih amannya masih bisa aman ya. Gitu. Cuman nasib PKS di koalisi Prabowo yang nggak aman ya kan. Jatahnya gimana tuh ya? Iya. Serba salah juga gitu. Serba salah ya. Nggak tahu lah, gue sih mikirnya apa namanya, para ketua-ketua partai lagi pusing banget nih sekarang nih gitu. Pada pusing banget nih kayak minum kopi 2 gelas kali sehari ya. Gara-gara ini manuver 3 kingmaker ini. Iya. Jokowi, Prabowo sama Megawati ya kan. Iya. Mana ini lagi Dan? Apa? Kalau kita singgung dikit reshuffle ya kan. Iya, reshuffle. Ada menarik nih pergantian Menkumham. Yang Yasona pertama Lawli. Pergantian Yasona Lawli itu jadi isyarat kalau PDIP mau diambil Jokowi. Karena PDIP baru aja mengeluarkan SK perpanjangan pengurus tanpa munas. Nggak tahu itu apakah maladministrasi atau melanggar hukum ya kan. Yang kedua, kalau misalnya PDIP mau diambil Jokowi, dia bikin munas tandingan, nggak mungkin dong SK tandingan ini ditandatangani sama Yasona gitu. Yasona mau menandatangani SK pengurus tandingan gitu, makanya digantilah dengan Supratman ya. Supratman ini gitu. Ini jadi tanda-tanda kalau PDIP mau ngambil Jokowi. Jadi diambil. Jokowi mengambil PDIP. Jokowi mengambil PDIP. Jadi pergantian Menkumham jadi tanda Jokowi akan mengambil PDIP. Karena PDIP melakukan itu tuh, nggak tahu pelanggaran atau enggak ya. Perpanjangan SK pengurus tanpa munas. Sama juga ada tanda-tanda kalau mau ada rencana revisi UU MD3. UU MD3. Karena kan Supratman ini kalau nggak salah dia mantan ketua Balek ya.
mantan balik atau ketua balik gitu, badan legislatif. Jadi asumsinya kalau ada mau perubahan RUU gitu, karena dia udah di balik, dia cukup menguasai bidang itu gitu. Sehingga undang-undang MD3 diubah, yang jadi ketua DPR bukan lagi partai pemenang pemilu tapi sistem paket kayak pemilu 2014 kemarin. Karena Prabowo nggak mungkin lah mau ya kan, dia lagi menjabat tapi ketua DPR oposisi gitu. Capek banget kayak Jokowi periode pertama kan. Iya, akhirnya ditarik semua ya, harapannya ya bisa tarik semua ke gerbongnya dia. Oke Kak, ada lagi yang mau sampaikan untuk kasus ini? Wah ini siapa namanya, gue juga bingung nih ya sebagai content creator. Berubah-berubah terus anjir. Bingung bahas apa ya gitu. Cuman inilah teman-teman ya, politik kita anomali banget gitu. Ya, masing-masing kingmaker ini elit saling nyari pengaruh, nyari kekuasaan. Semoga kita masyarakat biasa ini tidak tergenjat di antara dua gajah yang bertarung ya. Gajah yang bertarung gitu. Tetap kita fokus menyelamatkan demokrasi. Asik. Iya. Itu aja sih kalau dari saya mah. Oke guys, ya politik itu sangat-sangat dinamis. Kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Iya. Kita nggak tahu lagi apakah ada manuver-manuver lainnya. Yang pasti kemungkinan sih ada ya, mungkin ada karena kita lihat sangat-sangat luar biasa kan. Tiba-tiba kemana deklarasi, hari ini ada keputusan MK. Besok kita nggak tahu ada apa lagi ya. Besok Bahlil kepilih ketum Golkar nih. Iya, aduh. Kita setelah itu nggak tahu lagi tuh ada manuver apa lagi setelah itu kan. Kita sebenarnya pengen sih ngonten tiap hari gitu. Cuman tolonglah di-subscribe ya. Biar semangat kita nih. Iya, baik, kita juga bisa semangat juga melakukan riset-riset mendalam untuk melihat apa saja potensi-potensi ke depan dalam suasana sosial politik kita saat ini. Betul. Oke, makasih banyak teman-teman semua. Lagi-lagi jangan lupa subscribe channel ini supaya kita lebih semangat buat konten. Dan terima kasih buat kesediaan kalian buat subscribe, buat nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.